Pemirsa, rekannya menjadi korban pelecehan seksual oleh seniornya. Sejumlah siswa SMK menggelar aksi solidaritas. Pelaku kini telah dikeluarkan dari sekolah. Tak terima rekannya menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya, ratusan siswa SMK di Ciputat, Tangerang Selatan gelar aksi solidaritas di area sekolah. Para siswa ini berteriak menuntut agar kasus ini diusut secara tuntas. Pihak sekolah langsung menggelar mediasi yang disaksikan kepolisian, TNI, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kuasa hukum korban mengatakan akibat perbuatannya saat ini pelaku telah dikeluarkan dari sekolah. Usai dikeluarkan dari sekolah, pelaku yang masih di bawah umur diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan. Kami sampaikan bahwa permasalahan ini kan menyangkut anak-anak ya. Permasalahan ini kan sudah dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selama masih berproses, dilakukan proses penyelidikan. Itu kan secara penyelidikan ilmiah. Nanti pasti akan ada langkah-langkah selanjutnya. Keluarga korban memilih menempuh jalur hukum agar pelaku dapat diberikan hukuman setimpal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mulia Hadi, Berita 1, Tangerang Selatan, Banten. Seorang siswi di Tangerang Selatan menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya, bahkan membuat rekan-rekan korban geram. Kita akan bahas bersama kuasa hukum korban, Pak Abdul Hamim Jauzi. Selamat siang, Pak Hamim. Selamat siang. Baik, dengan saya di studio, Pak Hamim. Pak Hamim, langsung saja bagaimana kemudian kasus ini awalnya bisa terungkap dan sejauh ini seperti apa perkembangan penanganan kasusnya? Iya, sebenarnya anak-anak ini sudah mengajukan ke pihak sekolah ya, beberapa hari sebelumnya. Namun sayangnya pihak sekolah ini tidak langsung memberikan informasi kepada kedua orang tuanya. Justru orang tua tahu dengan sendirinya setelah melihat nilai anaknya saat pengambilan rapot itu berbeda dengan semester sebelumnya, ada penurunan prestasi gitu. Lalu orang tua salah satu korban ini curiga dan kemudian menanyakan ini pasti ada masalah dan seterusnya, kemudian akhirnya anak itu mau terbuka begitu. Lalu orang tuanya mendatangi sekolah meminta informasi begitu. Jadi awal mulanya bisa tahu itu justru dari nilai rapot anaknya yang prestasinya menurun. Baik, Pak Hamim, artinya para rekan-rekan korban ini mendapat informasi, jadi si korban melapor ke temannya kemudian melapor ke sekolah, begitu Pak Hamim? Korban sendiri juga melapor ya, jadi tidak oleh temannya, jadi korban sendiri langsung melapor ke sekolah. Oke, lantas pada saat melapor, apa kemudian respons dari pihak sekolah? Apakah menunggu melihat hasil rapor tadi atau langsung meresponsnya ketika laporan itu dilakukan? Iya, ini sebenarnya agak aneh ya, sekolah ini ada laporan tapi kemudian kedua orang tua ini tidak dipanggil begitu ya. Padahal ini masih anak-anak dan kasusnya bukan kasus sepele kan begitu. Ya. Tapi justru pihak sekolah ini cenderung lebih mendengarkan terlapor gitu ya. Misalnya menyampaikan terlapor itu datang loh dengan pengacara. Jadi sekolah saja dilawan, apalagi ibu gitulah ya, bicara kepada orang tua siswa begitu. Jadi lebih cenderung mendengarkan pihak terlapor. Bahkan justru saat salah satu korban itu menanyakan, kami sedang menunggu dulu keinginan dari terduga terlapor ini apa begitu. Ini kan sesuatu yang aneh gitu. Seharusnya kan pelapor inilah yang pertama kali harus didengarkan gitu kan. Masalahnya apa, keinginannya apa, harapannya apa, kan begitu. Iya. Kalau yang Anda duga Pak Hamim, apakah yang terlapor ini punya hubungan khusus mungkin dengan pihak sekolah sehingga malah sekolah membela para terlapor? Saya tidak dapat informasi itu ya, hanya saja begini. Ini kemarin baru saya dapatkan juga informasinya. Jadi ada salah satu korban, kejadian itu di tahun 2023 ya.
dan itu sudah melaporkan, tapi kemudian laporan tidak diproses, menghilang begitu saja. Gitu ya. Jadi melaporkan ke guru BK dan ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kejadian ini tidak hanya bukan pertama kali begitu. Ya. Sudah ada dan pengaduan itu tidak ditindaklanjuti. Tapi sayangnya pihak sekolah juga membantah. Padahal saya mendengarkan sendiri penuturan dari korban, saya dulu sudah melaporkan, tapi hilang begitu saja laporannya. Gitu. Itu sejak kapan tepatnya Pak Hamim laporan itu dilakukan? Ini salah satu korban yang menuturkan ini tahun 2023. Ya. Udah hampir 2 tahun ya? Ya. Okay. Itu tidak ada catatan juga di BK-nya itu. Oke. Lantas untuk kasus ini sejauh ini seperti apa penanganannya? Informasinya pihak pelaku ini telah dikeluarkan. Ya, kemarin kami mendatangi sekolah dan kami meminta kepastiannya status terduga pelaku ini masih sebagai siswa atau sudah dikeluarkan. Dan saya membaca SK-nya bahwa terduga pelaku ini sudah dikeluarkan. Begitu. Oke, selain dikeluarkan, apakah Anda mungkin dan korban juga melaporkan hal ini kepada kepolisian? Ya, betul. Dari 4 korban yang sudah komunikasi dengan kami, ini baru 1 ya yang sudah resmi melaporkan ke kepolisian. Yang lain ini masih sebagai saksi ya, tapi nanti korban yang lain juga ini akan melaporkan. Oke. Sejauh ini proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian itu melakukan visum, kemudian pemeriksaan saksi, korban, dan kemarin juga melakukan olah TKP di sekolah. Baik, Pak Hamim terakhir lantas seperti apa kondisi korban saat ini? Apakah sudah dilakukan pendampingan mungkin atau bagaimana sejauh ini? Ya, kami sebagai pendamping hukum sudah menjalankan ya, dan ini masih sedang berproses. Ini ada juga pendamping psikologi dari UPTD PPA Kota Tangerang Selatan untuk psikologinya, dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik ya. Artinya tidak begitu yang disampaikan ibu korban misalnya, ya cukup tegar lah ya, meskipun tentu sesekali itu korban masih menangis gitu ya. Baik, jadi secara psikis masih sering menangis begitu ya, masih terganggu secara psikologi Pak Hamim ya? Iya, betul. Baik, Pak Hamim, kita harapkan kasus ini bisa diusut secara tuntas begitu ya, pelaku bisa mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih banyak Pak Abdul Hamim Jauzi, kuasa hukum korban. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat siang Mas Said.